Materi yang ketiga adalah analisis nilai filosofis pada ragam budaya Nusantara. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah kami, tim dosen, berharap supaya kalian mampu menjelaskan tahap-tahap dalam mengkaji nilai filosofis ragam seni Nusantara. Agenda dari pembelajaran ini diantaranya, topik pertama adalah mengenai deskripsi seni Nusantara, topik kedua mengenai investigasi seni Nusantara, dan topik ketiga mengenai bagaimana memahami nilai filosofis seni Nusantara. Topik pertama, deskripsi seni Nusantara. Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi, deskripsi seni Nusantara tidak lain adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci tentang kesenian yang ada di Nusantara. Kesenian yang ada di Nusantara itu sangat banyak sekali ragamnya, sangat banyak. Nah, pada mata kuliah ini kami bersepakat sebagai tim dosen ya untuk memilih fokus pembelajaran pada 4 jenis seni saja ya. Di antaranya ada seni rupa, seni pertunjukan, seni musik, dan seni sastra. Ya, jadi kita hanya akan fokus pada 4 jenis kesenian ini saja. Topik kedua adalah investigasi seni Nusantara. Investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta, melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan. Jadi, yang dimaksud dengan investigasi seni Nusantara adalah melakukan penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta, melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang kesenian yang ada di Nusantara. Dalam menginvestigasi atau dengan kata lain meneliti produk budaya, selalu mulai dengan menyusun daftar pertanyaan terkait objek, memutuskan metode yang digunakan, dan sumber referensi yang bisa digunakan. Pada penelitian desain komunikasi visual, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif akan berisi data hasil studi literatur, observasi, dan wawancara.
Topik ketiga yaitu penarikan kesimpulan, ya, atau memahami nilai filosofis. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam mengetahui nilai filosofis pada ragam budaya Nusantara. Setelah menjabarkan karakteristik produk budaya dan melakukan observasi, maka nilai filosofis dari produk budaya sudah dapat diketahui. Nah, jadi tahap-tahap dalam mengkaji nilai filosofis ragam seni Nusantara, yang pertama adalah teman-teman harus mendeskripsikan objek seni Nusantara. Kemudian melakukan investigasi pada objek seni Nusantara, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan untuk memahami nilai filosofis. Oke, jadi yang dilakukan 3 tahap ya. Mendeskripsikan, menginvestigasi, dan menarik kesimpulan. Baiklah, akan saya berikan contoh ya. Silakan kalian periksa slide 7. Contohnya adalah memahami nilai filosofis pada kapal pinisi. Oke, kita akan melakukan 3 tahap tadi ya. Mendeskripsikan, menginvestigasi, dan menarik kesimpulan untuk memahami nilai filosofis. Oke, tahap pertama, deskripsi. Nah, teman-teman harus mendeskripsikan apa itu kapal pinisi ya. Ternyata kapal pinisi adalah kapal legendaris asal Bulukumba, Sulawesi Selatan. Memiliki 2 tiang dan 7 layar. Ciri ini berlaku untuk seluruh kapal pinisi. Nah, setelah mendeskripsikan, mari kita mulai menginvestigasi. Tahap kedua ya. Oke, investigasinya adalah mengapa tiang dan layar kapal pinisi memiliki ketentuan jumlah? Mengapa tiangnya 2? Mengapa tidak 3, 4, 5, dan seterusnya? Mengapa layarnya 7? Nah, informasi ini akan diteliti dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu kalian mengumpulkan banyak literatur terkait kapal pinisi ya, yang menjelaskan tentang ketentuan jumlah tiang dan layar. Oke, kemudian masuk ke tahap ketiga ya, yaitu bagaimana kita menarik kesimpulan ya untuk memahami nilai filosofis. Nah, ternyata setelah kalian melakukan studi literatur, mengumpulkan banyak bahan bacaan dan penelitian-penelitian yang sebelumnya, ditemukan bahwa 2 tiang itu merepresentasikan 2 kalimat syahadat. Sementara 7 layar itu merepresentasikan 7 ayat Quran surat Al-Fatihah. Nah, jadi kita sudah bisa menemukan nilai filosofis dari kapal pinisi itu sangat islami sekali ya, bahwa 2 tiang dan 7 layar itu adalah merepresentasikan syahadat dan surah Al-Fatihah. Oke, nah saya yakin kalian pasti bisa menerapkan tahap-tahap dalam mengkaji nilai filosofis pada salah satu objek seni Nusantara. Oke, bagaimana kalau kita coba?